Kalau nggak ada duit nggak makan. Iya. Tadi malam kamu sahur nggak? Kenapa nggak sahur? Habisnya nggak ada nasi, nggak ada lauk. Mutia, gadis mungil ini harus sudah merasakan kerasnya hidup. Di usianya yang harusnya ia gunakan untuk belajar dan bermain, hanya menjadi mimpi yang tak tahu kapan akan terwujud. Mutia harus bekerja untuk membantu ibunya yang hanya seorang kuli cuci. Uang yang ia dapat tak cukup untuk makan. Maka tak heran jika adik-adiknya harus mengantri untuk mendapatkan sebungkus nasi. Sungguh kisah kehidupan seorang anak yang begitu memilukan. Di usianya yang masih sangat kecil, punya rasa tanggung jawab yang begitu besar untuk adik-adiknya. Bila tanpa cahayamu, gelap seluruh hidupku. Mana jalan ke mengapinya untuk minta? Intinya 10.000. 10.000. Untuk 10.000 dikasih ke mama. Iya. Terus buat beli beras. Iya. Cukup buat makan sekeluarga. Sementara keluarga kamu ada 7 sama mama kamu 8. Untuk 10.000 buat beli beras gitu. Iya. Kadang kalau nggak sahur tapi tetap puasa. Kalau nggak ada duit nggak makan. Iya. Tadi malam kamu sahur nggak? Kenapa nggak sahur? Habisnya nggak ada nasi, nggak ada lauk. Kamu hebat. Walaupun kamu gak sahur, tapi kamu tetap puasa dan kamu bekerja. Jualan kembang api buat bantu mama kamu. Kalau nggak sahur, nggak ada lauk, minum aja. Yang penting minum. Jadi pemirsa catatan Olga, Mutia cuma minum aja nggak apa-apa, yang penting niat. Tapi yang kecil pasti Mutia sama keluarga pengen banget makan supaya bisa sahur. Tapi karena keadaan yang membuat mereka tidak bisa makan sahur. Bayangkan pemirsa, uang 10.000 buat beli beras itu dimakan buat sama beberapa orang. Itu pun makan pun tanpa lauk ya, kalau cuma 10.000 ya.
Kalau enggak, biasanya kakak pulang ke sini bawa nasi. Adik aku juga bawa nasi. Nasi antrian. Nasi antriannya dimakan buat rame-rame untuk buka puasa nanti. Terus ntar kalau nasinya nggak cukup mama, aku kasihan sama mama. Mama selalu ngalah tidak makan. Mutia baru sakit katanya. Iya. Mutia punya penyakit. Mm-mm. Sakit apa? Penyakit TBC usus sama asma. Kata siapa? Kata dokter. Iya. Itu adek aku. Dok mana? Berdua jalan. Siapa namanya Majid? Raihan sama Samsul. Rehan, Samsul. Dari mana? Allah selalu kita. Mutia baru sakit katanya. Iya. Mutia punya penyakit. Mm-mm. Sakit apa? Penyakit TBC usus sama asma. Kata siapa? Kata dokter. Iya. Itu adek aku. Dok mana? Berdua jalan. Siapa namanya Majid? Raihan sama Samsul. Rehan, Samsul. Dari mana? Dari mana? Kenapa sayang? Sini kan. Kamu kenapa? Si sama Olga. Si Sek. Sini. Kamu dari mana? Ngantri apa? Ngantri nasi. Buat apa ngantri nasi? Buat makan adik-adiknya. Kamu kuasa nggak? Ngantri nasi di mana? Bukit 7. Loh, emang mama nggak masak? Nggak masak. Isi apa? Coba lihat Olga.
Setiap hari kamu gini. Isinya orek sama ayam goreng. Ya, buat nanti kamu makan gitu sama keluarga. Dari jam berapa kamu nganterin nasinya? Jam 2. Sekarang baru dapat. Apa deh? Ini mau masuk. Nih, masuk mobil ya, mau oke. Kasih dulu, kamu masuk dulu. Kasih dulu. Nih, kamu tahu nggak siapa? Naik. Kalian kaget gak ada kamu Tia? Ah, kalian kaget gak ada Mutia? Iya. Ah iya. Sekolah nggak kamu? Enggak. Kenapa nggak sekolah? Punya duit. Pasti nggak punya duit. Tapi kamu pengen sekolah. Jadi nggak ada yang sekolah dong? Aku doang. Kemudian sekolah. Kalau enggak, nasi inilah yang kita makan sama-sama. Jadi 2 bungkus makan bareng-bareng. Iya. Kenyang segitu, Iya. rame-rame makan. Dia kena penyakit TBC usus. Iya. Itu kalau kamu gimana kalau TBC usus tuh apa sih? Aku nggak ngerti dia. Ada benjolan di bawah paru-paru. Kalau pecah darahnya naik ke mata. Dia kena penyakit TBC usus. Iya. Itu kalau kamu gimana kalau TBC usus tuh apa sih? Aku nggak ngerti dia. Ada benjolan di bawah paru-paru. Kalau pecah darahnya naik ke mata. Ya Allah Tuhanku, astagfirullahaladzim ya Allah, ampuni dosanya ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Jadi Mutia, kalau benjolan itu pecah, matanya keluar darah, sakit nggak sayang? Sakit. Kalau kamu nggak bisa tidur tenang, bisanya miring. Terus diobatinnya gimana? Nggak diobatin, cuma dibawa ke psikiatri. Mamanya nggak punya biaya. Berobat di puskesmas gitu? Iya. Nggak ke dokter yang besar? Enggak. Sayang, nanti kamu ke dokter ya. Diantar sama teman Kak Olga. Si Kemas aja deh yang antar deh.
Mutia, Iya Allah. insya Allah ini mungkin izin Allah ya. Mutia dipertemukan sama Olga, mudah-mudahan Mutia juga bisa diangkat penyakitnya. Amin. Ya kan, tapi Allah yang izinin. Kak Olga cuma sebagai jembatan ya, karena Olga ingin berbagi kepada siapapun. Mutia, nanti Mutia Kak Olga bawa ya ke dokter yang besar Makasih ya Kak Olga. ya, biar diberobatin sakitnya Mutia. Aku pengen sembuh biar bisa bantu mama. Insya Allah Mutia bisa cepat sembuh. Ya, yang penting kita ikhtiar, kita berdoa sama Allah. Setiap penyakit nggak ada yang bisa nggak disembuhin. Kalau Allah izinin pasti sembuh. Di rumah Mutia di mana? Di sana. Assalamualaikum. Pulanglah, gua bisa live artis. Astagfirullahaladzim. Hei, rumah siapa ini? Main tiduran seenaknya aja. Aduh, apek di rumah gue. Bangun. Banyak. Assalamualaikum. Punya anak banyak banget. Ini anak aneh. Anak siapa? Anak orang. Mungut di jalan berarti. Bukan mungut di jalan. Karena dia tahu catatan Olga. Siapa aja aneh tampung. Pagi itu karena kan keadaan kondisi suami saya emang nggak ada uang. Sebenarnya sih saya berat ngelepas anak saya, tapi karena emang keadaan uang kami nggak punya, jadi anak itu diambil sama keluarga saya, keluarga dari bapak. Diambil atau ibu titipin? Nggak diambil sama dia. Begitu banyak catatan Olga hari ini. Tuhan tak pernah tidur. Beliau selalu ada untuk hambanya yang tak pernah putus asa, yang selalu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus meminta dari orang lain. Karena akan selalu ada cerita indah di balik setiap perjuangan. Akui semua dosaku, meski